Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mika 6 ayat 1 sampai 8. Mika 6 ayat 1 sampai 8. Pengaduan, tuntutan, dan hukuman Tuhan terhadap umat-Nya. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Ayat emas renungan hari ini terambil dari Mika 6 ayat 8. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Renungan hari ini berjudul Keadilan dan Kristus, ditulis oleh Mark Dihan. Sahabat ODB, Kaisar pertama Romawi, Augustus, ingin dikenal sebagai penguasa yang menegakkan hukum. Meski membangun kekaisarannya lewat perbudakan, penaklukan militer, dan suap, ia berhasil memulihkan ketertiban hukum dan memberi warganya Lustitia, seorang dewi yang dalam sistem hukum kita sekarang disebut Dewi Keadilan. Ia juga mengadakan pendaftaran penduduk yang membawa Maria dan Yusuf ke Bethlehem untuk kelahiran seorang pemimpin yang telah lama dinantikan dan yang kebesarannya akan tersebar sampai ke ujung bumi. Augustus dan dunia sama sekali tidak pernah memperkirakan hadirnya seorang raja yang jauh lebih besar, yang akan hidup dan mati untuk menunjukkan wujud keadilan yang sejati. Berabad-abad sebelumnya, pada masa Nabi Mika, umat Tuhan sekali lagi terjerumus ke dalam budaya penuh kebohongan, kekerasan, dan harta yang diperoleh dengan tipu daya. Bangsa yang sangat dikasihi Allah telah meninggalkannya. Padahal Dia rindu mereka menunjukkan kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka apa artinya berlaku adil terhadap satu sama lain dan hidup dengan rendah hati di hadapannya. Dibutuhkan raja berjiwa hamba untuk mewujudkan keadilan yang dirindukan oleh mereka yang terluka, terlupakan, dan berputus asa tersebut. Nubuat Mika harus dipenuhi dalam Yesus agar relasi yang benar dapat terjalin kembali antara Allah dan manusia.
juga antara manusia dan sesamanya. Hal itu tidak mungkin terwujud dalam ketertiban hukum yang ditegakkan di bawah perintah kaisar, melainkan hanya dalam kemerdekaan yang didasarkan belas kasihan, kebaikan, dan teladan Raja kita yang berjiwa hamba, Yesus Kristus. Sahabat ODB, ingatlah, menurut Anda, apa artinya berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah? Bagaimana Anda melihat hal-hal tersebut terwujud dalam diri Yesus? Ya Bapa, dalam nama Yesus, tolonglah aku untuk berlaku adil kepada sesama dan semua orang yang Kau hadirkan dalam kehidupanku. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.